itu rumah kosong katanya gitu. Udah lama gak ditempatin. Oh pantas katanya. Jadi karena anak gue belum 40 hari ini, mungkin aromanya kan masih wangi. Jadi katanya tuh penghuni seberang rumah kosong itu pindah ke rumah gue. Terus dia bilang, wah ini mah udah digendong Wi, katanya gitu. Hampir pengen disusuin. Untungnya belum disusuin. Kalau misalkan udah disusuin, udah lewat anak lo katanya, udah ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi telusur bareng gue, John Arya. Malam ini kita akan menelusuri sebuah kisah mistis yang dialami oleh seorang narasumber yang bernama Kak Tata. Kak Tata akan menceritakan kejadian mistis yang dialaminya pada saat dia mengandung dan melahirkan putri keduanya. Di mana saat putri keduanya lahir, putrinya ini nyaris disusui oleh sosok kuntilanak. Penasaran dengan cerita lengkapnya bakal seperti apa? Dan sekarang kita saksikan kisah lengkapnya hanya di Telusur. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur. Halo Kak Tata. Halo Bang Jo. Gimana kabarnya Kak Tata, sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Tata sibuk apa nih sekarang nih Kak? Sibuknya jadi ibu rumah tangga pasti, sama ada bisnis sih. Wah, ada bisnis nih. Bisnis apa nih kalau boleh tahu Kak? Bisnis parfum, John. Wah, gokil. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang parfum ya Kak ya? Boleh. Ini gue penasaran nih Kak, pengen tahu secara lengkap kejadian mistis yang pernah Kak Tata alami itu seperti apa nih? Jadi ini kan kejadiannya waktu saat kakak lagi mengandung Kak ya? Ya. Sampai akhirnya melahirkan anak pertamanya ya Kak ya? Anak kedua, John. Anak kedua? Betul. Oke, Kak. Jadi sebelum kita masuk ke cerita nih Kak, tentang apa nih kejadiannya nih Kak? Cerita tentang pas gue hamil sama anak gue nyaris disusui sama sosok kuntilanak. Oke, Kak Tata. Ini gue yakin penonton telusur udah penasaran nih, pengen denger secara lengkap cerita Kak Tata seperti apa. Ya. Dan tanpa lama-lama lagi, kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Telusur. Kejadian lengkapnya jadi berawal dari gue hamil 8 bulan kali ya. Sama suami tuh ada usaha ayam bakar. Jadi memang itu gue punya karyawan cuma satu untuk jaga rumah makan gue aja. Tapi yang belanja semuanya tuh gue. Jadi after tutup warung itu jam 12 malam, John. Setelah tutup toko, gue ke pasar berdua laki gue. Namanya orang hamil kan sebenarnya pamali ya. Keluar malam-malam gitu. Gue nggak percaya sebenarnya yang harus bawa peniti lah, gunting lah, harus bawang putih gitu-gitu tuh gue sebenarnya nggak percaya gitu-gituan. Jadi gue murni aja. Jadi tiap malam selalu gue yang belanja ke pasar. Itu tutup toko jam 12 malam, gue ke pasar berangkat itu jam 1. Selesai jam 2:30 mau subuh gitu gue balik ke rumah, John. Itu selalu, itu dari 8 bulan sampai 9 bulan itu gue kayak gitu terus. Sampai pada akhirnya itu bulan puasa, malam kedua puasa itu gue lahiran tuh kontraksi. Subuh itu gue lahiran jam 4:30 mungkin di bidan. Cuma nginep sehari aja. Balik lagi gue ke rumah sore. Jadi gue bertiga aja, gue, anak gue kan memang keluarga, gue udah gak punya keluarga ya, John. Maksudnya nyokap udah gak ada, terus bokap gue sudah sama istri barunya gitu loh. Jadi memang gue bertiga aja. Sebenarnya gue pengen butuh mbak gitu loh, maksudnya untuk yang bantu-bantu di rumah. Tapi kata suami, selagi kita bisa ya udahlah kita aja. Seling 2 minggu anak gue lahir, di rumah itu kayak ada yang aneh ya gitu loh. Maksudnya setiap maghrib
setiap jam 12 malam anakku tuh nangis tapi matanya ke atas, nggak keluar air mata gitu. Gue sharing sama suami gue, ini kenapa ya? Biasanya kalau anak kecil nangis kan kalau nggak karena haus, pengen susu, atau pampersnya penuh, atau sakit atau gimana, itu kan biasanya kayak gitu ya. Cuma ini aneh John, nggak pernah keluar air mata dan matanya tuh selalu ke atas ngelihatnya tuh. Nangis sekencang-kencangnya sampai akhirnya tetangga gue kedengeran, itu kenapa ya katanya. Iya nih nggak tahu, dia bilang anak dulu yang sebelum mbak tempatin juga suka kayak gitu, tapi lebih parah anak mbak katanya gitu. Setiap jam 12 malam, kalau yang sebelum mbak ini anak bayi juga nangisnya cuma maghrib aja katanya gitu. Sering banget kayak gitu John, akhirnya kan gue gak nyaman ya. Karena gue belum 40 hari juga, gue sendiri, suami gue cuti cuma 3 hari. Jadi gue bener-bener pure ngurus anak gue tuh sendiri. Kakek neneknya juga udah gak ada, keluarga juga udah jauh, keluarga besar gue di Bali, ya kan. Jadi gue memang di sini bertiga aja. Satu waktu udah gak kuat, suami gue ini punya saudara yang bisa istilahnya kayak orang ngobatin gitu loh, maksudnya bisa ngelihat, bisa ngobatin gitu. Minta tolong lah dia jam 11 malam ditelepon, namanya Nopi, nggak apa-apa ya gue, ini mungkin Bang Nopi nonton. Jadi dia jam 11 itu datang ke rumah gue, minta tolong liatin, ini anak gue kenapa ya Pi, kok nangis terus gitu loh. Lihat ke atas, gak pernah keluar air mata. Gue di situ kayak mau kena baby blues juga John, apalagi habis lahiran gitu loh. Gue udah mau nangis tapi gimana gitu loh. Gue minta tolong ke siapa? Diliatin tuh dari teras, ruang tamu, kamar gue, dapur sampai ke kamar mandi. Dia muter terus kayak baca-baca apa gitu. Terus dia notice ke rumah depan gue ini. Itu depan apa Wi gitu. Nama suami gue kan dipanggil. Itu rumah kosong katanya gitu, udah lama gak ditempatin. Oh pantas katanya. Jadi karena anakku belum 40 hari ini, mungkin aromanya kan masih wangi. Jadi katanya tuh penghuni seberang rumah kosong itu pindah ke rumah gue. Terus dia bilang, wah ini mah udah digendong Wi katanya gitu, hampir pengen disusuin. Untungnya belum disusuin. Kalau misalkan udah disusuin, udah lewat anak lo katanya, udah kebawa. Ya udah akhirnya minta tolong sama dia, terus gimana ya, gue nggak bisa pindah cepet-cepet, Tata kesian habis lahiran katanya gitu. Belum 40 hari gitu kan, masa bolak-balik cuman udah numpang ke sana, numpang ke sini, tapi emang efeknya tuh di rumah ini gitu loh. Dan ternyata memang di belakang rumah gue itu gudang kosong yang udah lama banget John. Dan di rumah yang horor ini ternyata itu rumah kosong yang udah hampir 20 tahun gak pernah ditempatin. Menurut tetangga gue sih itu rumah kayak pesugihan gitu ya, gue juga nggak tahu John. Karena memang pas gue udah mau pindah dari sana, itu ada sumur tua di sana dan memang penunggunya banyak. Semenjak gue pindah ke situ dan bau anak bayi kan harum, jadi pada pindah ke rumah gue semua gitu loh. Yang nangkring di lemari, ada yang jaga di kamar mandi, dan tiap maghrib pun gue nggak tahu kalau misalkan emang ya gimana ya, gue kalau mau ke kamar mandi nggak mungkin dong gue bawa bayi gitu loh. Jadi memang mungkin kesalahan gue pas maghrib kan emang nggak boleh ditinggal ya bayi ya. Gue ke kamar mandi, mungkin pas di situ anak gue digendong sama sosok kuntilanak itu. Untungnya Nopi bilang sih untungnya belum disusuin. Itu aja. Dan pas kerja malam laki gue berangkat, gue juga ngelihat 2 sosok, jadi kayak ngintip gitu loh depan rumah gue yang kosong ini. Kayak sekelibatan 2 sosok kayak yang tinggi gede sama rambut panjang tapi mukanya nggak kelihatan, pakai baju putih gitu, cuman kayak ngintip. Jadi kan kaca rumah gue sama kaca dia tuh hadap-hadapan ya, dia kayak ngintip terus hilang lagi. Terus gue ngintip lagi, penasaran dong, ngintip lagi terus dia hilang lagi. Sampai akhirnya Nopi nih untuk jaga-jaga gue bikinin kayak kalung gitu loh, terus ada kayak buat pegangan anakku juga biar nggak diganggu. Dalamnya tuh kayak bacaan surat-surat ayat-ayat Al-Quran gitulah. Udah setelah itu udah beres, anak gue cuma 3 hari tenang. Begitu lagi John,
Sampai tetangga gue nyaranin, coba deh bawa ke ibu ini gitu kan, deket sini kok rumahnya di bawah. Sore juga gue cari ke situ, diurut lu sama dia, mungkin sakit kali badannya atau gimana gitu kan. Udah nggak apa-apa, ini paling cuman kayak pegel-pegel aja badannya, namanya bayi. Kalau misalkan nguring wajar mbak, katanya gitu. Ya udah, akhirnya gue balik. Itu cuma 1 minggu aja John. Setelah 1 minggu itu, begitu lagi anak gue nangis. Gue ngobrol dong sama suami. Kayaknya nggak beres deh bah, katanya gitu. Pindah yuk. Ya mau cari kontrakan kayak gimana lagi, katanya gitu. Mau di mana juga, lo belum 40 hari, katanya gitu kan. Gue pikir ya juga, tapi gue kan nggak kuat juga kayak gini terus nangis gitu loh. Kenapa ya? Gitu. Gue sampai nangis sama dia, sampai berdebat, sampai berantem. Gue capek, lo kerja, gue ngurusin anak gini. Gue bilang gitu kan. Akhirnya dia nelfon sama sepupunya dia yang ngobatin pertama itu loh, namanya Nopi. Gue nginep lah di rumah dia selama satu minggu. Selama 1 minggu itu di rumah dia tuh aman John, nangisnya biasa aja, kayak anak kecil lapar, pampers penuh, anak kecil wajar nangis lah, nggak separah yang di rumah gue ini. Jadi pas waktu gue nginep di rumahnya sepupu suami gue ini, si Nopi, kan memang di atas, kamarnya di atas ya, kamar kosong. Jadi dia kadang kalau misalnya memang orang-orang kayak gitu kan suka simpan buat pegangannya dia gitu loh. Gue nggak tahu tuh di situ. Tiba-tiba pas gue di kamar itu kayak di kamar mandinya kayak suara ketok-ketok gitu loh. Gue pikir orang sebelah kan, tapi kok iya tengah malam, nggak mungkin kan. Besoknya gue ngomong sama suami gue pas balik kerja kan pagi, kan dia kerja malam jam 3 ya. Terus dia balik jam 7, gue bilang itu kayak ada yang ketok-ketok deh semalam. Siangnya nanya Nopi, dia sambil ketawa dong. Enggak, itu emang pegangan gue tapi nggak ganggu kok. Jadi tuh di situ gue ngelihat kayak ada yang ngintip juga John. Jadi tuh kayak lubang kamar mandinya tuh kamar mandi pintu plastik kayak WC umum gitu loh. Jadi dia nggak ada gagangnya, lubang gitu, jebol lo pegangannya. Jadi kayak ada yang ngintip terus hilang lagi, cuman kayak kelihatan matanya gitu aja loh. Gue madep sana, kamar mandinya posisinya di sebelah kanan gue. Jadi gue kalau tidur anak gue di sebelah kanan, gue jadi madepnya ke sana aja, gue nggak berani. Sampai gue tahan kencing sampai harus tunggu subuh dulu, itu gue baru berani ke kamar mandi. Nggak enak juga karena gue lama di sana. Coba yuk pulang, kita pulang lagi tuh ke rumah gue. Begitu lagi malamnya, maghrib. Wah ini kacau nih katanya gitu, ada apa ya? Posisinya laki gue tuh ada jam kerja malam jam 3 tuh dia berangkat, gue nemenin dia sampai depan pintu, anak gue tinggal di kamar, dia jalan bawa motor. Itu rumah kosong ya, jadi lo tau gak sih jendela orang dulu tuh yang cuma 3, terus yang dibukanya cuman ditarik ke bawah gitu loh yang besi, kayak ada yang ngintip terus hilang lagi. Ngintip hilang lagi, gue ngintip dari jendela, gue langsung ke kamar. Jadi dari situ gue parno, gue nelfon laki gue, nggak mungkin, baru berangkat kerja juga kan. Setelah itu dia pulang jam 4:30 subuh, gue ceritain itu, katanya pindah lagi yuk. Gue bilang, gue pokoknya mau pindah deh, gue bilang gitu, gak kuat gue di sini kayak gitu. Pindah gue ke rumah tante suami gue 5 hari untuk ngungsi lagi karena memang gak nyaman di kontrakan gue ini. Aman John di situ, nggak nangis, nggak apa. Tapi memang feeling gue sih semenjak di situ emang rumah ini tuh nggak beres gitu loh. Mau cari tempat baru juga kan capek ya. Maksudnya nggak gampang gitu loh. Harus pilih-pilih lokasi juga. Karena memang nggak nyaman juga lama-lama di tempat orang. Udah balik aja yuk ke rumah, nggak apa-apa deh. Sampai akhirnya balik lagi di sana di rumah tante suami gue cuma 5 hari karena memang nggak enak. Balik lagi ke rumah situ, begitu lagi John, anak gue John. Nangis di maghrib, gak keluar air mata, matanya selalu lihat ke atas, jam 12 malam juga kayak gitu terus. Jadi gue sama suami begadang sampai subuh. Kadang kalau suami gue kerja masuknya pagi jam 3, otomatis gue berdua dong sama anak gue gitu loh. Gue gak pernah bisa tidur sebelum azan subuh. Jadi gue udah ketakutan duluan karena memang sepupunya suami gue ini udah ngasih tahu di awal kalau memang penghuni depan rumah gue yang kosong ini tuh pindah ke rumah gue, kayak udah ngeliatin anak gue gitu.
Jadi karyawan gue ini punya bokap. Jadi pas tengah malam setelah tutup warung itu jam 1:30 atau 2:30 ya, anak gue nangis lagi tuh Jon, kenceng banget sampai tetangga keganggu. Mungkin itu kenapa katanya, nggak ngerti juga. Sampai gue bilang, ya Allah deh, adek udah dong gitu kan, sampai gue kasih ASI sampai dia gumoh. Kan nggak mungkin ya kalau misalkan lapar udah disusuin udah dong gitu. Dia nangis terus Jon. Terus kebetulan lagi ngasih uang setoran tutup warung, karyawan gue bilang, coba ke Bapak Galip aja, Bapak Galip bisa kok Kak, katanya gitu kan. Coba Lip, panggil Lip, gue bilang gitu kan. Ditelepon, gak lama, 10 menit, gak jauh sih dari rumahnya dia kan. Ditelepon, bapaknya datang. Jawabannya sama, wah ini mah si cantik katanya gitu, Kunti maksudnya. Ini rumah depan rumah ini kosong ya. Jadi itu omongan si papahnya si Galip ini, karyawan gue ini, sama omongan sepupu suami gue ini sinkron gitu loh Jon. Sosoknya yang godain anak gue dan yang udah gendong anak gue tuh sosok si cantik-cantik itu, si Kunti itu. Sampai disiramin air garam dari depan sampai ke belakang. Setelah itu gue udah capek gak kuat, gue udah 1 bulan, udah lewat 40 hari lah pokoknya. Gue pindah lagi ke tempat yang sekarang di Jagakarsa. Itu anak gue udah umur 2,5 tahun. Jadi di situ kan memang komplek ya. Jadi nggak ada anak seumuran dia. Paling kecil tuh di situ anak udah SD kelas 3 Jon, dan anak perempuan satu-satunya tuh cuma anak gue doang ini. Di situ anak gue kadang kalau malam kayak ada yang ngajak bercanda Jon. Ketawa. Kayak geli gitu loh ketawa. Gimana sih kayak main sesama temen. Gue bilang ini kenapa ya? Heh, nggak boleh kayak gitu. Gue bilang gitu kan. Karena memang gue belum beradaptasi, akhirnya gue beraniin adaptasi sama tetangga sekitar nih. Si ketawa-tawa aja, ini dulunya apa sih? Gue sampai bercanda ngomongnya. Ih, emang kakak nggak tahu katanya gitu. Tapi kakak jangan takut ya katanya. Jadi tempat kakak itu dulu udah kosong 3 tahun. Dan memang di situ dulu ada nenek-nenek sama anak kecil. Anak kecilnya seumuran anak kakak sekarang dan perempuan. Jadi yang sering ngajak main mungkin itu, karena sebelum kakak itu ada anak juga yang kayak gitu, tapi langsung pindah, nggak kuat gitu loh. Jadi kayak waktu itu kan di belakang rumah gue itu kan kosan putri ya. Jadi nenek-nenek itu suka ngeganggu Jon. Mungkin karena kita nggak permisi kali ya. Ada sometimes kadang anak kosan tuh lagi masak, nggak nawarin, tiba-tiba makanannya hilang. Jadi gue dikasih saran sama yang tetangga baru gue ini, nanti kakak kalau misalkan masak atau apa tawar-tawarin ya, Nek makan Nek gitu. Karena memang katanya nenek ini tuh orang Betawi asli, dan anak kecil yang sering katanya main sama anak gue ini tuh memang cucunya dia Jon. Setelah dari situ sepupunya suami gue ini, si Nopi, nyaranin gue untuk coba deh lo ke Bu Haji ini gitu kan. Tuh rumahnya di depan musola ini katanya gitu. Gue ke situ, jadi dibacain, dia kayak diurut-urut terus dibaca-bacain biasa. Terus dipegang jidatnya. Oh, si ini mah bolong nih jidat anak gue katanya gitu. Saya tutup ya kata dia gitu, biar nggak banyak yang ganggu lagi. Tapi saya nggak jamin ini bisa dibukanya sampai kapan. Nanti dia akan kebuka sendiri. Karena memang anak gue itu terlalu sensitif. Dan memang turunan dari suami memang apa sih kayak peka gitu loh Jon. Jadi dia ditutup sementara sama Bu Haji sampai dibilangin, diliatin matanya anak gue. Oh iya, dia mungkin paham ya. Sampai ditutup, gue bilang, Bu ini nggak apa-apa, nanti akan kebuka dengan sendirinya kok. Ya udah sampai dikasih air, alhamdulillah. Dari situ gue balik lagi ke tempat gue yang sekarang ini. Gue coba yasinin tiap hari sama suami, pokoknya tiap hari. Alhamdulillah udah nggak diganggu lagi dan udah nggak pernah ketawa-ketawa sendiri lagi anak gue sih. Nah pas yang di rumah sekarang gue tempatin ini, jadi gue jam 12:30 gue lagi kepengen banget beli Indomie karena memang stok Indomie gue habis nih, mie instan. Habis gue jalan karena memang warung Madura kan deket ya, warung toko kelontong gitu deket rumah gue ya, gue jalan kaki dong. Dan memang itu lewatin kayak tempat posyandu gitu lewat gang.
Memang sebelumnya gue udah pernah dengar kalau misalkan malam lewat situ tuh jangan sendiri. Gue gak kepikiran kalau misalkan memang gue bakal ngeliat ya. Tiba-tiba di posyandu itu kan ada pohon ya. Itu kok cucian siapa atau apa gitu. Jadi pas gue lihat ujungnya itu, ya gue pikir wah ini pocong nih. Gue langsung lari, gue bilang astagfirullahaladzim, kayak gini hantu gue bilang. Gue langsung balik, ya udah, gue langsung lari, gue langsung kunci pintu. Lu kenapa Mi? Kata suami gue. Itu di posyandu, di pohon. Yang Kalia bilang, tetangga gue bilang, pocong, gue ngeliat. Untung gue gak ngeliat ini ya, gue gak tahu deh kalau misalkan ngeliat seluruh badannya apalagi mukanya, gue bisa pingsan di situ John. Untung cuma mocongnya aja di samping pohon kayak kegoyang-goyang angin gitu terus hilang. Dan yang ngalamin kejadian gue di rumah gue ini tuh bukan cuma gue John, kan tadi gue cuma ngeliat bentuk pocong ya, kepalanya aja tuh iketan pocongnya. Tapi suami gue juga ngalamin sih. Jadi dia balik kerja pas subuh, sebelum subuh sih. Jam 4 lewat lah, hampir mau subuh. Dia pulang, dia buka pagar. Di pohon yang gue lihat pocong itu, dia ngeliat sosok kuntilanak lagi ngucang-ngucang kaki gitu, John. Tapi dia madep belakang ya, rambutnya panjang. Jadi kelihatan kain putihnya aja sampai ke bawah, nggak kelihatan kaki, cuman ucang-ucang kaki gitu aja. Langsung dia ngibrit. Motor ditinggal, biasa dimasukin, buka pagar langsung masuk, gedor-gedor. Udah gue bukain, astagfirullahaladzim Mi. Iya dong, gue ngeliat kata dia gitu. Udah di situ. Emang nggak boleh keluar sendiri, memang di situ memang angker katanya. Oke, Kak Tata. Ya. Thank you banget sudah menceritakan semua kejadian-kejadian mistis yang pernah kakak alamin. Dan sekarang saya mau nanya nih Kak ya. Kakak kan sempat datang ke beberapa orang pinter nih Kak. Ya, bisa mulai dibilang dari orang sepupunya Bang Nopi, sepupu kakak Bang Nopi, sampai juga ada beberapa orang Ibu pinter Haji, lainnya ya. Ya. Efektif gak sih Kak? Sebenarnya enggak ya John. Efektif cuman memang kita harus berdoa sih. Sebenarnya, tapi kan kalau misalkan manusia kayak gitu, cuman pelantara ya. Karena memang gue sebenarnya nggak kuat John, kasian gitu loh, gue belum 40 hari, anak gue juga masih berapa minggu lahiran, kok kayak gini gitu loh. Gue hampir stres, mau dibilang stres, tapi kasihan juga. Kenapa? Karena setiap ke orang pinter selalu dikasih air dengan doanya, kan kita nggak tahu ya. Tapi tetap harus balik lagi sama Tuhan sih John. Oke, intinya yang saat itu kakak lakuin adalah usaha ya Kak ya? Iya, usaha untuk supaya terhindar dari hal yang seperti itu. Betul. Kak, kalau untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Kak. Ya. Tadi kan sempat ada cerita dari kakak yang bilang Bu Haji ini bilang kalau jidatnya tuh bolong. Ya, nah, betul. Itu maksudnya gimana tuh Kak? Jadi jidatnya bolong tuh karena memang dia punya kelebihan. Katanya sih, oh ini anak juga jarang nih. Jadi dia memang gampang. Jadi dia punya dua penglihatan John. Dari yang nggak bisa dilihat sama manusia biasa, itu kan memang anak-anak memang wajar ya sebenarnya, kayak anak kecil kayak gitu ngelihat makhluk halus tuh memang biasa sih. Tapi kalau anak gue lebih dari itu katanya, makanya ditutup biar nggak terlalu ketakutan atau gimana gitu, gue nggak ngerti sih. Pokoknya dia bilang Bu Hajinya ya ditutup aja dulu sementara, tapi nanti dia akan kebuka dengan sendirinya. Karena anak Mbak ini gak jarang juga gitu loh, jadi gampang ngeliat nanti gedenya karena memang keturunan keluarga juga memang orang bisa gitu loh, kayak gampang kerasukan gitu. Untuk pocong yang kakak lihat dan sosok kuntilanak yang suami kakak lihat nih, anak kakak sendiri pernah nggak sih ngeliat sosok ini? Enggak, dia cuman digangguin, kayak nggak digangguin sih sebenarnya John. Kalau anak gue lebih ke diajak main aja. Diajak main, terus kadang kalau ke kamar mandi, nek, dibilang nek, gue pikir nenek, oh ini nenek yang dimaksud tetangga gue bilang nih gitu. Jadi nek dia nunjuk ke belakang, nek gitu. Kalau untuk sosok nenek-nenek, ya, yang tadi kan ada nenek-nenek dan anak kecil ya kayak. Betul. Yang kakak tahu dari cerita-cerita orang, itu sosoknya seperti apa nih? Nenek-nenek zaman dulu kayak pakai kebaya, terus kayak sarungan gitu John, udah ubanan, agak gemuk,
agak bungkuk, terus kayak yang nenek-nenek yang dicepol gitu loh rambutnya, udah uban semua, bungkuk. Katanya sih gitu. Cuma memang dia nggak ngeganggu, tapi memang dia suka anak kecil, cuma iseng aja karena mungkin gue awal pindah ke situ nggak permisi kali ya, jadi dia kayak memperkenalkan diri gitu loh. Dan kebanyakan anak-anak kosan yang di belakang rumah gue ini yang sering diganggu, karena memang kan suka ramai tengah malam, namanya anak muda ya. Jadi kadang kalau lagi masak apa, atau misalkan kayak buah apa, nggak nawarin ke nenek ini, nanti kadang hilang satu kalau nggak nawarin. Makanya sekarang sejauh ini harus nawarin sih katanya gitu, kata warga asli situ. Untuk saat ini Kak, anak Kakak masih sering ngalamin kejadian-kejadian yang aneh nggak sih? Kalau kejadian aneh enggak, tapi kalau untuk kayak ketawa sendiri ajak main yang di tempat gue sekarang sama anak kecil itu udah. Tapi kadang gue suka udah ya, tidur dulu ya, jadi ganggu ya, besok lagi ya mainnya. Kadang gue udah biasa aja sih John, sekarang udah kayak gitu. Kalau dia kadang ketawa sendiri, terus kadang kalau lagi main boneka ada dua, terus suka dikasih-kasih ke situ, gue pikir ini apaan sih gitu kan. Mungkin lagi main sama anak itu, jadi gue biasa aja. Sekarang udah berusaha untuk menerima, selagi anak itu yang sosok anak kecil itu nggak ganggu, paling gue larang udah ya, udah malam mau tidur, udah dari situ udah langsung anak gue tidur. Berarti secara nggak langsung Kakak udah siap nih dan menerima kenyataannya kalau nanti matanya anaknya Kakak ini terbuka dengan sendirinya nih. Iya, udah siap. Nggak coba untuk memprotek lagi? Atau menutupnya udah katanya kalau kayak gitu udah nggak boleh, itu karena kelebihan pamali katanya sih, kalau kata orang dulu. Biarin aja katanya, nanti kalau misalkan dia udah gede, kalau misalkan dia mau tutup ya nanti gue bakal ceritain kok ke anak gue. Kalau dia mau tutup, tapi kalau misalkan dia mau nerima dengan kelebihannya dia ya udah. Kak Tata, Ya, thank you sekali lagi Kak Tata ya. terima Kak kasih, Tata udah sama-sama mampir Bang jauh-jauh Jon. dari Jagakarsa nih ya. Ke Jakarta Timur. Terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya. Terima kasih juga. Kak Tata kan yang saya lihat di sosmed nih Kak Tata tuh kayak aktif banget nih. Ada parfum yang Kakak punya, ada vape Iya. juga, ada usaha di bidang resto juga. Itu punya sendiri atau gimana Kak? Kalau bisnis, aku emang bisnis parfum, Jon. Tapi kalau misalkan kayak vape dan lain-lain, skincare itu aku collab, endorse lah hitungannya ya. Cuman ya parfum aja bisnis aku. Kalau restoran itu Kak, bisnis apa Kak? Suami. Oh itu di daerah Ya. mana Kak restorannya Kak? Apa? Restorannya di daerah mana? Restorannya di daerah Cibubur. Namanya Kampung Doro. Nanti bisa cek di Instagramnya namanya Kampung Doro. Atau di Google namanya searching aja Omah Doro. Omah Doro. Ya. Oke, ini usaha nih Kak ya. Ya. Oke, buat teman-teman sekitaran Jakarta nih, khusus Jabodetabek lah, yang deket-deket di Jakarta Timur ya Kak? Ya. Jakarta Timur, nanti mampir ke tempat restorannya Kakak ini. Jakarta Selatan, Jon. Oh, Jakarta Selatan ya? Ya. Omah Doro ya? Omah Doro. Nanti Cibubur. Di Cibubur langsung aja mampir ke sana, dan kalau misalnya mau nanya lebih lengkap lagi, bisa langsung aja DM pribadinya ke Kak Tata nih, ya Kak ya. IG-nya apa Kak? Tatanita_. Tatanita_. Nanti gue cantumin di deskripsi Kak ya. Boleh. Oke, Kak Tata, terima kasih banyak sekali lagi. Salam untuk suami tercinta dan anak tercintanya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jon.